Iya, sekarang jam berapa kalian tahu? Sekarang jam 5 pagi dan kalian bisa lihat Opung lagi ada di bandara. Jadi sekarang Opung Prabelak menuju ke Jakarta dan nanti tanggal 31 hari Jumat ya, Opung Prabelak akan bersama dengan teman-teman menuju ke NTT. Tapi tahu kalian ya, ada yang luar biasa ya pada saat pagi hari ini. Kenapa bilang Opung Prabelak pakai topi ini? Kayak mananya kau Opung Prabelak yang mau kau dempingi Bapak Joko Widodo, tapi yang kau pakai kepala kerbau. Itulah mau ku pakai sebetulnya topi yang lain, ya kan topi gajah, tapi aku belum login cemana itu. Memang kemarin ada yang nasihati, ya kalau Opung Prabelak ya, jangan kau pakai topi itu KTT. Kenapa rupanya? Nanti dipijak ke Bapak Joko Widodo nanti kepalamu itu. Nanti dikira kayak di lampu lagi kepala kerbau. Iyalah nanti kalau dekat-dekat sama Bapak Joko Widodo nggak ku pakai topi ini. Ya ini kan sebetulnya kan lambang Chicago Bulls ini. Iya, tapi kalau misalnya partai politik itu kan selalu pakai simbol. Nah ini dia simbol apa kayak ini? Ini kerbau ini ya, kerbau ini ya, kerbau. Ya, tahu kalian, jadi sekarang ini ya banyak digoreng-goreng ya permasalahan di negeri ini. Ya biasalah, Bapak Joko Widodo lagi, Bapak Joko Widodo lagi. Jadi kemarin ya waktu pernikahan daripada anaknya Boy Tahir ya, sebentar Opung bilang kayaknya Boy Tohir deh, bukan Boy Tahir deh. Ya nggak apa-apa lah, salah ucap ya kan. Ya mungkin gara-gara pakai topi ini nih. Makanya salah-salah ngomong terus, blunder terus. Ya, jadi kemarin tersebar video di media sosial ya kalau Bapak Joko Widodo lagi salaman sama Jaksa Agung ya. Jadi sebetulnya bukan salaman sih ya. Jumpa dengan Jaksa Agung kebetulan saja dan tiba-tiba Jaksa Agung memberikan hormat. Wih. Tahu kalian dikait-kaitkan lagi sama Jampitsus. Ada netizen yang bilang gara-gara Joko Widodo makanya Jampitsus sampai sekarang nggak ditahan, itu orangnya Joko Widodo. Ya kan begitu, lihat aja itu Jaksa Agung sampai sekarang masih hormat sama Joko Widodo. Aku bilang sama Kolapet, walaupun beliau itu mantan, tapi beliau pernah menjabat menjadi presiden dan juga pernah menjadi pimpinan daripada Jaksa Agung. Itu dia, kecuali kalau resur yang lewat, kurasa nggak begitu penghormatannya Jaksa Agung. Makanya gue bilang Roy Suryo, Tipa Reflaru merasa lebih tinggi daripada Bapak Joko Widodo. Padahal itu Jaksa Agung aja lewat di hormatnya Bapak Joko Widodo. Kalau yang tiga itu lewat, boro-boro. Siapa sih? Paling orang itu tiga yang nunduk-nunduk. Iya kan? Kita lihat dulu videonya. Wah, keren ini, keren. Ya salaman, kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia udah kalian tengok kan, ya ternyata beliau nggak memberikan hormat cuma sama Bapak Joko Widodo aja. Jadi beliau memberikan hormat kepada siapa saja yang dianggap perlu untuk dihormati. netizen emang nggak puas ya kalau nggak menghina Bapak Joko Widodo. Aduh ya, tapi tepuk tangan untuk Bapak Joko Widodo yang selalu cuek dengan hal-hal seperti itu. Dan ada pemandangan yang sangat indah sekali biar tahu kalian ya.
Jadi walaupun teman-teman YouTuber Nusantara kebanyakan tahu orang bahwasanya teman-teman YouTuber Nusantara ya adalah bagian yang tak terpisahkan dari Bapak Joko Widodo karena membela Bapak Joko Widodo ya. Tahu kalian kemarin Partai Demokrat yang melaporkan 3 orang anggota daripada YouTuber Nusantara, ketua umumnya juga rada-rada kompak sama Bapak Jokowi. Bukan ketua umum, ketua Dewan Pembina. Kompak mereka bertiga, Bapak Prabowo ada, Bapak SBY ada, Bapak Joko Widodo ada. Tapi seingatku, yang pernah menjabat presiden yang masih hidup di Indonesia ini kan ada 4 ya. Satu lagi mana? Tahu kalian kenapa aku pakai topi ini ya? Karena di kabupaten kami ya, dan juga di provinsi kami, pemenangnya ini. Chicago Bulls. Kita lihat dulu kekompakan mereka. Enak rasanya ngeliat kompak presiden-presiden ini ya kan. Kita lihat dulu. Saya yang paling lama belum Pak ya. Pak. Ini juga lama banget. Iya Pak. 3 tahun kita gitu. Sebentar dulu Bapak Yusuf Kalla, sebentar dulu. Bapak Yusuf Kalla nggak nanya ijazah Bapak Joko Widodo. Waktu salaman itu Bapak nggak nanya ijazah Bapak Joko Widodo bawa apa enggak gitu enggak ya? Iya sama kayak kemarin waktu pestanya anaknya Soeimah, Mahfud MD juga nggak berani nanya tuh. Sama kemarin kalau nggak salah ya, hari apa itu ya? Kalau nggak salah ada upacara, ya kan? Ada acara lah kan begitu, ya. Kalau nggak salah Hari Bayangkara gitu loh, ya. Bapak Yusuf Kalla kalau nggak salah diundang juga. Itu dekat-dekat sama Bapak Joko Widodo kayaknya salah tinggal deh. Nggak usah dilanjutkan lagi Bang Parmila, nanti dilaporkan lagi kau. Sekarang apa rupanya? Kenapa rupanya? Ya kan inilah sebetulnya ya yang mencerminkan bahwasanya pemimpin kita itu sebetulnya adalah pemimpin yang betul-betul bisa membawakan diri. Emangnya kalian nggak tahu betapa kesalnya Bapak Joko Widodo ya ketika ditanggapi oleh Yusuf Kalla ya apa dibilang kalau nggak gara-gara saya Joko Widodo itu nggak akan pernah itu jadi presiden. Orang mana yang nggak kesal? Nggak usah dulu jadi presiden kalau misalnya ada orang yang nggak pernah berjasa sebetulnya ya dalam hidup kita ya dibilang gini, kalau nggak gara-gara aku Opung Parbela itu nggak bakalan bisa itu jadi ketua RT. Padahal yang nyari suara kita, yang bersosialisasi di tetangga-tetangga sekitar kita, tapi dia pula ngaku-ngaku berjasa untuk Opung Parbela. Itu sekelas ketua RT loh. Aduh, sebentar dulu Opung Parbelak ya. Kau ini gimana sih teriak-teriak di bandara apa nggak malu? Kalian kan udah tahu urat Maluku udah putus. Tapi kalau urat Kemaluan belum putus. Nggak kayak yang sebelah sana. Saking putusnya nggak bisa berketurunan. Yang mana itu Opung Parbelak? Yang itu yang sedang dipertanyakan ijazahnya. Siapa itu? Ada mantan menteri di negara Konoha. Negara Konoha di mana? Di sebelah utara Alaska. Merasa hidupnya sempurna, padahal sebetulnya sama sekali ya. Sedangkan apanya hanya aja nggak sempurna. Tapi merasa dia paling sempurna kan begitu. Sok-sok dia komentari anak orang jadi wakil presiden. Sementara dia aja nggak sanggup punya anak. Minta maaf ya untuk masalah itu aku bukannya lagi menghina, tidak. Justru kalau udah tahu ya, kalau udah tahu kita itu punya kekurangan, jangan pernah kita memandang kekurangan orang lain sebagai aib.
itu ya harus bijaksana lah ya. Masa coba ya presiden 2 kali 2 periode yang saat ini juga berhasil ya membawakan anaknya ya, berhasil mendidik anaknya untuk menjadi wakil presiden. Coba ijazah bapaknya, ijazah anaknya juga sama-sama dipertanyakan. Padahal yang mempertanyakan itu pun juga ia sudah mengklarifikasi bahwasanya Mas Gibran itu punya ijazah. Bayangkan kalian sebayang-bayangnya. Ya kan? Itu aja nggak sanggup biar tahu kalian untuk melakukan hal yang paling simpel. Sebentar dulu Pung Parbel, kalau masalah itu Pung ya ada nggak ada anak itu urusan yang di atas. Iya, tapi perlu diperhatikan dulu lah ya. Kalau sedang melakukan bukan cuma menurut siapa yang menurut kehendak yang di atas kan begitu. Tergantung kesepakatan siapa di atas siapa di bawah. Opung Parbel masih jam 5 pagi loh. Udah ngelantur kemana-mana kau. Ya enggak, aku hanya ingin mengomentari orang yang merasa suci, merasa benar dan juga merasa tidak berdosa. Ternyata hidupnya tidak sesempurna yang yang dibayangkan gitu loh. Nah kita beralih ke yang lain. Tahu kalian ya siapa namanya si Richard, kalau nggak salah namanya si Richard Hutajulu ya melaporkan Roy Suryo dan Michael Sinaga. Masalah apa itu? Kalau nggak salah sih masalah baju yang dipakai Roy Suryo kemarin yang ada tulisannya KB. kita lihat, kita dengarkan. Atas desakan netizen dan juga pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman serta beberapa orang-orang yang kami anggap pakar dalam hal bidang hukum dan sebagainya. Dan setelah merembukkan hal-hal tersebut, akhirnya kami menyampaikan laporan polisi atau LP terhadap Mas Roy Suryo. Dan bagaimana nanti kelanjutan kita lihat saja ya. Yang pasti ada beberapa yang kami laporkan ya. Yang paling penting adalah laporan ini sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan Bang Michael Sinaga? Pertanyaan dari teman-teman juga itu yang mendesak ya. Nah, dalam video ini kami tidak menyampaikan itu ya. Kami akan mengeluarkan satu persatu apa-apa saja yang sudah fix untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah LP ini ya. LP mana yang sudah dibuat atau yang bakal dibuat atau yang akan dibuat atau masih dalam pertimbangan, ada beberapa ya, dan itu tidak kami bahas di sini. Yang kami bahas di sini adalah yang pertama dulu deh ya, atas laporan polisi kami kepada terhadap terlapor ya, yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Nah, nanti bisa lihat nih ya, bisa dilihat ini salah satu laporan kami ya. Nah, ini di Polres Tangerang Selatan ya. Kebetulan saja ya, Mas Roy Suryo, kayaknya seperti itu ya di Bintaro. Nah, kalau tidak salah kan. Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran lah ya. Kami tidak ingin sebenarnya tidak bahagia, tidak senang untuk hal-hal tersebut ya. Tetapi ini hanya untuk pembelajaran ya, bahwa kita ini janganlah ya dikatakan mengucapkan atau menjelek-jelek atau bahkan menyamakan manusia dengan hewan itu. Betul. Sungguh dugaan kami itu sungguh luar biasa lah ya. Karena manusia itu, apalagi ini kepercayaan saya ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memang ciptaan yang paling mulia ya, adalah manusia. Jadi kalau manusia disama-samakan dengan hewan itu berarti menurut kepercayaan saya ya, itu berarti sama dengan menghina sang penciptanya, kan seperti itu ya.
Jadi itulah yang mungkin menjadi salah satu dorongan kuat kami membuat laporan ya. Undang-undang ITE yang begini itu orang hukumnya lah ya. Kami bukan di bidang hukum, tetapi paham, cuman tidak ahli ya. Nah, kalian kami ya jujur saja ya tenaga pengajar dan melakukan penelitian ya. Itu saja sih, sederhana dan simpel. Nah, ini terlepas daripada apa yang telah kami teliti itu. Kalau itu kan bisa dilihat di video-video kami ataupun video-video teman-teman lain seperti Bang Bill dan mungkin yang lain-lain sudah banyak ya. Dan untuk khusus Bang Michael yang memang ini agak-agak lebih berat ini sebenarnya ya. Tetapi nantilah ya kalau kami sampaikan ya. Di hari Minggu kami menunggu itu, bisa saja nanti apakah kalau sudah dibuat bisa saja kami cabut untuk Bang Michael apabila memang di hari Minggu dia menyatakan permohonan maaf dan mencabut seluruh ya yang konten-konten yang mengandung privasi saya ya sebagai seorang peneliti. Nah, itu saja sih. Tapi kalau tidak ya sudah mungkin ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Iya. Jadi ya sebelum dilaporkan melaporkan dulu. Intinya sebelum dilaporkan melaporkan dulu. Jadi ini bukan ancaman ya, karena katanya sudah dilaporkan di daerah Tangerang Selatan. Bukan hanya itu, bukan hanya Roy Suryo, tapi Michael Sinaga juga ya akan dilaporkan ya. Cuman masalahnya kenapa nggak disepil? Katanya Michael Sinaga ini katanya lebih berat. Dan kemarin biar tahu kalian ya Sibil ya kalau nggak salah ya dia langsung bikin konten karena apa ya, kesal dia, marah dia karena dia diserang secara pribadi dan juga sudah mengarah kepada kesukuan. Siapa yang nyerang Opung Parabelak? Ada deh. Ya pokoknya itu dia ya. Jangan pernah kita itu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Apalagi itu yang teriak-teriak PKI itu. Oh Jokowi Widodo itu PKI itu. Tapi aku sampai sekarang kok nggak ada ya dilaporkan manusia yang satu ini. Tapi memang beruntung hidupnya. Ya karena apa? Kalau sempat dilaporkan udahlah pengangguran. Bergantung hidup sama orang lain. Dilaporkan pula. Apa nggak malang kali nasib keluarganya itu ya kan? Nggak tahu diri gitu loh. Ya di Polda PKI. Depan kantor kejaksaan PKI. Depan rumah sakit kepolisian PKI. Kenapa sih diisi kepalanya PKI terus? Aduh, siapa sih? Ada deh. Aduh, ya. Nah, dan juga tahu kalian, aku nggak tahu ini terkait ya, terkait apakah laporan dari seseorang atau dia melaporkan seseorang, ya. Jadi Roy Surya diundang oleh Polda Metro Jaya. Kita dengarkan. Laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkam, dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, ya, yang diduga palsu terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan ya, Mas Roy ya. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Dari jam 10 atau jam 11 pagi ya. 11 pagi, kemudian tadi ada 23 pertanyaan. Nah, ternyata hari ini juga terkonfirmasi lewat beberapa media online bahwa seorang pelapor atas nama Bill Fakih ternyata juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya kemarin, Mas Roy, dan kemudian mengkonfirmasi LP-nya terhadap terhadap apa yang beliau tulis
maling teriak maling, yaitu terhadap doktor yang diduga palsu itu. Dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Roy Suryo melaporkan Rismon dan juga Bang Bil melaporkan Rismon. Kok kompak kalian dua? Hah? Ini berita kapan? Berita kapan? Ya, tapi gimana pun juga ya sekarang ini ya Rismon itu sudah hidup bahagia. Untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu karena kemarin tertangkap kamera ya dia lagi karaoke lagu Batak. Oh, haduna salang. Dia bocir nahasia. Ya, jadi kalau aku bilang sih sebetulnya mau dilaporkan, mau nggak dilaporkan, ya kan? Mau saling melaporkan dua-duanya, ya. Kayaknya sekarang manusia udah nggak terlalu takut deh sama laporan polisi. Sedangkan YouTuber Nusantara ada 7 orang anggotanya dilaporkan Roy Suryo dan dilaporkan Partai Demokrat. Aku tengok sampai sekarang masih ngonten tuh. Nggak berhenti. Dan tahu kalian kemarin itu ya, ini Bang Ade Armando ini nggak ada kapok-kapoknya ya. Disepilnya masalah ijazahnya si Roy Suryo. Disepilnya juga katanya ada dugaan plagiarisme 90%. Kita dengar. Tingkat kemiripan pada bab 4 disertasi Roy bahkan disebut mencapai 90%. Ada pula ahli forensik digital Joshua Sinambela yang mengatakan berdasarkan penelusurannya terdapat indikasi kuat disertasi Roy merupakan hasil plagiarisme. Tingkat kemiripan pada bab 4 disertasi Roy bahkan disebut mencapai 90%. Menurut Joshua, sebagian besar materi yang diduga diplagiasi justru berasal dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah dari disertasi doktor. Bang Bil juga melakukan penelusuran serupa dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Hasilnya menunjukkan pengelompokan kemirikan secara akumulatif di seluruh bab disertasi mencapai di atas 60%. Ini sudah memenuhi unsur lebih dari 20% sebagaimana standar dari karya tulis ilmiah, terutama disertasi. Orang ini juga termasuk orang paling kesal sama yang namanya Roy Suryo. Apa nggak Roy Suryo kemarin dibilangnya? Ya, ada itu di Coro TV. Tapi itulah dia memang ya, kemarin memang sudah sampai sekarang masih belum ada konfirmasi, klarifikasi dari pihak kampus ya, bagaimana sebetulnya ya tanggapan mereka dan juga tindak lanjut mereka terhadap gelarnya si Roy Suryo ini ya. Tapi kita doakan saja supaya Roy Suryo gelarnya jangan dicabut. Malu dong, ya kan, hampir 2 tahun ini kan gelar dokternya dibawa kemana-mana, ke televisi sana, televisi sini. Sayang kalau dicabut. Oke, jadi itu dari Pumparpelak. Jadi Pumparpelak siap-siap dulu, sekarang lagi di bandara menuju ke Jakarta. Salam Indonesia, salam NKRI, NKRI harga mati, kita ketemu di NTT.